dari hatiku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Kembali lagi di talk show kader penggerak kebangsaan DPP Petanesia. Selanjutnya pada sesi kedua ini ada beberapa yang ingin kami tanyakan kepada para narasumber. Yang pertama kepada Ibu Balgis. Ini tentang bagaimana cara agar melibatkan masyarakat terutama generasi muda dalam upaya kebangsaan. Silahkan Ibu. Menarik sekali pertanyaannya, yaitu bagaimana melibatkan generasi muda supaya mereka ikut merasakan bahwa cinta tanah air dan rasa kebangsaan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan sebagai warga negara Indonesia. Mungkin kita mulai dari hal yang kecil dan sederhana. Untuk generasi muda sekarang ini mungkin boleh juga di kampus atau di sekolah-sekolah untuk kita melihat, tadi disampaikan oleh Pak Gi bahwa cinta tanah air itu tidak lepas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mungkin boleh nanti diadakan lomba membaca Pancasila, tetapi spontan. Jadi lombanya itu jangan diberitahu nanti mau ada lomba, mungkin secara spontan saja di kelas kita lihat berapa sih dalam satu kelas ini anak-anak yang bisa hafal Pancasila dengan baik. Atau lagu Indonesia Raya, karena sekarang ini lagu Indonesia Raya dikumandangkan biasanya sudah dengan syairnya. Seperti mungkin kalau tadi di sini kan mungkin hanya musiknya saja, tapi teman-teman dan para hadirin yang hadir ikut menyanyi. Sekali-kali kita mungkin bisa ngetes kepada generasi muda ini karena ini basic ya. Jadi dasarnya untuk melihat bagaimana keterlibatan mereka terhadap kecintaan tanah air dan rasa kebangsaan. Itu yang pertama. Kemudian juga ini karena momennya kembali masih dalam hari proklamasi di bulan Agustus ini, kita lihat angka kepatuhan dari rumah-rumah yang ada di Kota Pekalongan, dan saya yakin di masing-masing rumah itu pasti ada Gen Z-nya, generasi mudanya. Biasanya dikeluarkan surat edaran dari pemerintah baik di tingkat RT, RW ataupun kelurahan bahwa dalam 1 bulan harus memasang bendera merah putih. Kita lihat itu indikator kepatuhan ini merupakan indikator juga bagaimana cinta tanah air dan rasa kebangsaan pada masing-masing warga di Kota Pekalongan ini betul-betul sudah melekat atau belum. Jadi mungkin kita menggunakan hal-hal yang sederhana saja, tetapi ini bisa menjadi tolak ukur bahwa masyarakat yang ada di Kota Pekalongan ini betul-betul nilai-nilai kebangsaannya sudah terimplementasi dan sudah berada di relung hatinya yang paling dalam. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Baik Ibu, jadi memang banyak yang terjadi, mereka tidak hafal Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya saja terbata-bata. Mungkin banyak video-video juga yang terjadi seperti itu Ibu ya. Dan ini PR besar memang untuk segera diselesaikan khususnya di masyarakat dan juga elemen-elemen tertentu. Untuk selanjutnya Prof. Zainal, Prof. Kira-kira bagaimana Prof menilai dampak dari yang sudah dilakukan oleh Prof khususnya atau elemen-elemen tertentu
terhadap komunitas atau negara berkaitan dengan wawasan kebangsaan maupun bela negara, Prof. Monggo. Terima kasih Mas Wahib. Sebetulnya kalau di Jawa ya, di Jawa Tengah umpamanya, ini apa yang dilakukan di lembaga sekolah termasuk perguruan tinggi, ini dampaknya sudah bagus lah. Tapi memang ada beberapa yang perlu dipertajam kembali, terutama saudara-saudara kita yang mungkin punya mindset, punya aliran yang berbeda dengan kebanyakan, yang sih menganggap bahwa cinta tanah air, komitmen kebangsaan itu tidak wajib gitu. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini yang mungkin yang menghambat atau juga yang memberikan sisi negatif dari yang kita lakukan selama ini, dampaknya belum maksimal. Tapi kalau di Jawa menurut saya sudah nggak banyak lah. Yang saya lihat itu malah beberapa tempat di luar Jawa yang memang ada sejarah yang tidak baik ya, mungkin kayak mohon maaf ya, di Papua, di sebagian di NTT dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh menyerah menurut saya. Seperti di kampus umpamanya yang saya kelola, ada beberapa orang yang kita deteksi sejak awal, baik mahasiswa maupun pegawai, yang komitmen kebangsaannya atau cinta tanah airnya ini berkurang atau rendah. Contohnya umpamanya kalau diminta ikut upacara selalu izin, selalu absen, tidak jelas alasannya. Kemudian cara berpakaiannya juga agak aneh ya, tidak sama dengan yang lain. Ini langsung kita lakukan pembinaan. Kalau di skup yang lebih kecil seperti kampus itu mudah dideteksi. Tapi ini persoalannya adalah apakah kemudian di masyarakat itu akan seperti itu, yang deteksinya akan mudah? Kan tidak. Maka menurut saya seperti Petanesia ini punya peran besar harusnya sebagai kader penggerak kebangsaan ini untuk ikut serta mendeteksi sekaligus juga memberikan persuasi, memberikan pendampingan supaya mereka tumbuh kembali cinta tanah airnya, komitmen bangsaannya yang kuat pada NKRI ini. Ya menurut saya ini harus sinergi. Sekali lagi saya mengapresiasi Petanesia kalau kemudian Petanesia ini berkolaborasi dengan elemen-elemen masyarakat yang lain, termasuk ormas, termasuk dengan lembaga pendidikan, termasuk dengan pemerintah, termasuk dengan pihak swasta, termasuk dengan pengusaha dan sebagainya. Ini kalau dilakukan sendiri ini ya nggak bermakna, kurang bermakna. Izin Prof, ya. Sudah dilakukan dengan beberapa ormas, seperti kami kemarin mendeteksi bahwa DPP Petanesia ini melaksanakan silaturahmi nasional kebangsaan bersama 36 ormas di Jakarta. Langkah-langkah itu sudah dilakukan juga oleh Petanesia, Prof. Ya maksud saya baru nasional kan. Yang di daerah bagaimana? Ini kan juga perlu dilakukan hal yang sama supaya kader penggerak kebangsaan yang digagas oleh Petanesia ini bisa memberikan makna yang lebih, bisa dirasakan masyarakatnya, termasuk di sekitar Pekalongan Raya lah. Ini juga perlu mungkin pendampingan sekaligus juga kolaborasi dengan elemen-elemen masyarakat yang mungkin itu hasilnya akan lebih bisa maksimal. Nah, saya setuju itu, termasuk menggandeng lembaga pendidikan. Ini kalau bisa masuk semua, ini saya yakin Petanesia tidak bisa tidur gitu, karena banyak sekali kegiatannya. Cuma bagaimana sekarang menjalin komunikasi itu, berkolaborasi bagaimana, supaya Mas Wahib ini ya bisa keliling kemana-mana gitu, kan begitu. Nah, ini aja dari saya, terima kasih. Baik Prof, berarti secara tidak langsung Prof Zainal ini siap untuk mendeklarasikan di ruang pendidikan berkolaborasi dengan Petanesia. Oh iya, sangat luar siap. biasa, tepuk tangan untuk beliau. Karena beliau ini kalau kita lihat passionnya ini sebenarnya tidak cocok menjadi rektor,
beliau ini lebih, nah, Menteri Agama atau Menteri Pendidikan sepertinya. Barangkali melalui ruang kader penggerak kebangsaan ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar, bermunculan Pak Rektor maupun akademisi-akademisi yang lain yang kemudian siap untuk berkolaborasi dalam rangka menjunjung tinggi nilai cinta tanah air Indonesia ini. Untuk selanjutnya Pak Giarto, kira-kira harapan Pak Gi bagaimana tentang kader penggerak kebangsaan? Monggo Pak Gi. Ya, jadi harapan kami sebagai pengurus daripada DPP Petanesia, pertama yang tadi saya sampaikan bahwa persoalan dengan bagaimana cinta tanah air untuk saat ini sudah mulai, tadi sampaikan Mas Wahib, sudah mulai terkikis, sudah mulai hilang, termasuk beberapa hal yang terjadi di masyarakat. Misalnya bagaimana pemerintah daerah atau yang lebih sekup di tatanan pemerintah ataupun organisasi masyarakat dalam rangka menumbuh kembangkan cinta tanah air dengan nilai-nilai kebangsaan itu simple menurut saya. Satu, ketika mulai acara dimulai ada semacam kayak kemudian pemerintah daerah punya goodwill yang baik, punya keinginan dalam rangka menumbuh kembangkan nilai-nilai kebangsaan, wajib pertama kali kumandangkan lagu Indonesia Raya dan Pancasila sampai tingkat RT, termasuk ormas atau apapun, sehingga apa? Setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, ormas dan sebagainya, dengan dimulainya lagu Indonesia Raya kemudian Pancasila, saya yakin lama-lama akan merasa tertanam jiwa kebangsaan pada diri mereka masing-masing. Kemudian ini menjadi sesuatu yang harus dipertahankan, diperjuangkan bersama-sama. Petanesia punya angan-angan bahwa ketika kemudian masyarakat kecil, misalnya anak di tingkat keluarga yang setiap pagi mencoba menyiarkan atau menyampaikan sebuah lagu, misalnya wajib Indonesia Raya, dan kemudian dengan cara itu ini akan kita coba sambungkan dengan beberapa yang menjadi cita-cita Petanesia adalah menciptakan beberapa kader. Kami punya beberapa inisiasi dalam rangka menciptakan kader-kader kebangsaan, penggerak kebangsaan. Mereka akan terjun ke masyarakat, yang kader-kader ini secara otomatis mereka sudah melalui beberapa tahapan, melalui beberapa pendidikan sesuai dengan kurikulum yang sudah dilakukan, sehingga ketika kemudian mereka terjun ke masyarakat sebagai kader penggerak kebangsaan dan mencoba memberikan edukasi, memberikan pendidikan dan cara mengimplementasikan bagaimana cinta tanah air kepada masyarakat, saya yakin ke depan apa yang selama ini menjadi gundah gulana, menjadi semacam kayak keprihatinan sebagai bangsa yang besar yang kemudian terkikis rasa kebangsanya, ingin akan kembali lagi dan akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini. Itu Mas Baik. Baik, terima kasih Pak Giarto. Jadi ada pesan-pesan yang memang harus tersampaikan kepada lapisan masyarakat, kemudian di generasi muda dan pada ruang lingkup yang lebih besar, yang mana internalisasi cinta tanah air ini dapat tersampaikan dengan baik. Begitu Pak Ki ya. Baik, kita lanjutkan untuk pesan-pesan berikut ini.